Nah, kemudian tiba-tiba ada YouTuber lain gitu kemudian mengajak kalian untuk sub for sub. Belum lagi adanya para subscriber pengkhianat. Nah, apa itu subscriber pengkhianat? Nanti saya akan bahas di video berikutnya. Ya, itulah tadi cuplikan video yang saya buat sebelumnya. Di situ saya menyebutkan istilah subscriber pengkhianat dan saya berjanji akan menjelaskan tentang istilah tersebut di next video. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang istilah subscriber pengkhianat tersebut. Nah, bagi kalian yang belum menonton video bagaimana channel ini bisa mencapai 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang sehingga channel ini bisa dimonetize, kalian bisa nonton dulu video yang sudah pernah saya buat dengan cara mengklik link yang saya bagikan di pojok kiri atas agar kalian bisa tahu bagaimana ceritanya channel ini berjuang mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang sehingga bisa monetize. Oke, lanjut ke pembahasan kita kali ini yaitu subscriber pengkhianat. Nah, apa itu subscriber pengkhianat? Oke teman-teman, jadi subscriber pengkhianat itu ketika kalian masih sama-sama baru membangun channel dan subscriber kalian masih sedikit, nah kemudian tiba-tiba ada YouTuber lain gitu kemudian mengajak kalian untuk sub for sub. Dia yang duluan ajak biasanya gitu. Jadi dia ajak, ayo sub balik dong gini. Nanti di sub balik, dukungan permanen, nggak akan dilepas subscribernya gitu. Nah, kalian langsung melakukan sub for sub gitu dengan harapan ini permanen sub for subnya. Nah, ketika si subscriber pengkhianat tersebut channelnya udah besar, subscribernya makin banyak, bahkan dia duluan yang dimonetize channelnya. Akhirnya, ketika kamu cek, coba-coba cek, kamu lihat di situ bahwa dia tidak meng-sub channel satupun. Maksudnya dia melepaskan channel-channel yang dia sudah sub sebelumnya, yang sudah ditukar dengan sub for sub, yang dia janjikan permanen. Tapi pada kenyataannya ketika channelnya sudah besar dan sudah dimonetisasi, dia akhirnya melepaskan channel-channel yang dia sudah sub. Ini tujuannya apa? Itu tujuannya supaya dia terlihat mendapatkan subscriber dengan cara murni atau tidak saling sub for sub. Buktinya dia subscribernya banyak tapi dia nggak nge-sub channel orang. Nah, itu akan terlihat seperti itu. Kenapa dia unsub channel-channel yang sudah dia janjikan untuk di-sub? Karena dia ingin terlihat seperti itu teman-teman. Dia ingin terlihat mendapatkan subscriber secara murni. Jadi dia melepas channel-channel yang sudah dia sub sebelumnya. Saya sudah banyak pengalaman yang seperti ini ya teman-teman ya. Ketika channel kita masih sama-sama kecil, kemudian dia datang menawarkan diri untuk sub for sub, dan ternyata ketika channelnya sudah besar, dia nge-unsub saya teman-teman. Padahal saya masih nge-sub dia gitu, secara permanen. Tapi karena sudah ketahuan dia nge-unsub saya, akhirnya saya unsub juga dia. Saya lihat, wah channelnya udah besar gitu, dan ada beberapa sih yang begitu. Tapi ada juga beberapa yang amanah gitu ya. Kalau untuk bagi saya sendiri, kalau saya sudah janji sama orang, saya akan sub permanen, saya tidak akan unsub dia teman-teman. Karena kenapa? Karena saya sudah janji teman-teman, saya takut dosa gitu kalau nge-unsub dia, sementara saya janji sudah sub for sub secara permanen. Dan bagi saya juga itu nggak penting gitu, saya harus terlihat mendapatkan subscriber secara murni. Ya saya akui, saya waktu di awal-awal dulu saya mendapatkan subscriber itu sampai 250 subscriber dengan cara sub for sub. Dan buktinya saya bisa monetize juga kawan-kawan. Jadi saya seperti itu teman-teman. Jadi saya kalau sudah janji sama orang, saya tidak akan mengingkari gitu. Saya takut dosa kalau saya nge-unsub dia. Walaupun channel ini akan besar nantinya, saya nggak akan nge-unsub yang saya sudah sub. Nah, jadi itulah yang saya sebut dengan istilah subscriber pengkhianat. Awalnya dia datang ngemis-ngemis untuk sub for sub, kemudian ketika sukses, dia meninggalkan Anda teman-teman. Orang-orang macam ini kayaknya menuhankan YouTube gitu. Kok bisa-bisanya dia mengkhianati janji yang dia sudah buat sendiri gitu ya. Kok dia nggak takut dosa gitu. Lebih menuhankan YouTube lah. Kenapa dia nggak percaya bahwa ketika saya akan berbuat baik kepada orang, maka orang lain juga atau Tuhan lewat caranya itu akan membalas kebaikan dia teman-teman. Nah, kalau saya sendiri, saya tuh nge-unsub orang
kalau dia sudah tidak aktif nge-YouTube lagi teman-teman. Memang terkadang di waktu-waktu tertentu saya cek-cek channel-channel yang sudah saya sub, saya cek satu persatu itu channel mana yang sudah tidak aktif mengupload video di YouTube di channelnya teman-teman. Tapi misalnya kalau dia tidak upload baru beberapa bulan atau 1 tahun, itu saya nggak unsub teman-teman. Saya baru nge-unsub dia kalau dia sudah tidak mengupload video di channelnya selama 2 tahun. Nah, contohnya channel ini teman-teman. Saya periksa-periksa. Nah, ini satu contoh yang saya ambil. Channel ini kita lihat di sini dia sudah tidak mengupload video selama 2 tahun. Kita kan ini nggak tahu bagaimana dia maunya. Apakah dia memang sudah ada kerjaan lain, ataukah dia menyerah karena nggak dapat monetisasi channelnya, jadi dia berhenti mengupload video, ataukah orangnya sudah meninggoy, kan kita nggak tahu gitu. Nah, karena dia sudah tidak mengupload video di channelnya selama 2 tahun, nah akhirnya channel seperti inilah yang saya unsub gitu, karena nggak guna juga buat dia gitu. Untuk apa buat channel YouTube kalau nggak upload video? Oke, jadi sudah jelas ya teman-teman. Itulah yang saya maksud dengan istilah subscriber pengkhianat. Berhati-hatilah teman-teman mendapatkan orang-orang seperti ini teman-teman. Oke, semoga kita semua sukses dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya.